Pemirsa, tanggal 2 November hingga 6 November lalu, pengusaha Datuk Hakim memboyong sejumlah artis senior serta 62 orang penari untuk tampil dalam misi kebudayaan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Misi diplomasi kebudayaan yang diberi nama Indonesia Menentang Sayap itu menampilkan operet mini cerita legendaris asal Sumatera Barat, Malin Kundang. Pagelaran kesenian Indonesia itu ditampilkan di gedung pertunjukan terbesar di Malaysia, Istana Budaya. Dalam pertunjukan itu, selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Sejumlah informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dari Cek dan siap hadir di hadapan Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan tayangan paling bergengsi ini bisa juga Anda simak melalui Radio S107,9 FM Jakarta. Dalam kesempatan ini pemirsa, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda karena telah membeli tayangan Cek dan Dicek dan juga presenternya sebagai tayangan dan presenter infotainment dan majalah televisi terfavorit versi Panasonic Award 2001. Nah, sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, jumpa kita sore ini diawali dengan penuturan bintang sinetron Ferry Irawan mengenai pernikahannya dengan pacarnya Noviana Sintawati yang dilangsungkan secara diam-diam di Cimahi, Bandung. Simak kisah perjalanan tim Cek dan Dicek bersama sejumlah artis berkeliling Malaysia pekan lalu. Berita duka cita datang dari keluarga artis Bucik Dep. Selasa lalu ayah kandung Bucik Dep, Yus Mahfud Mutar, meninggal secara mendadak karena serangan jantung. Sejumlah informasi singkat dari kehidupan selebriti terangkum dalam galeri selebriti sore ini. Anda juga bisa menyimak informasi terbaru dari penyanyi dangdut Macica Mohtar. Beberapa waktu lalu mantan istri Murdiono ini dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan seorang pria asal Pakistan bernama Holik. Ternyata Macica mengaku telah menikah dengan kekasihnya itu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah berusaha menyembunyikan pernikahannya, akhirnya Ferry Irawan berterus terang tentang pernikahan diam-diam dengan kekasihnya, pengusaha kayu asal Medan Noviana Sintawati. Dalam sebuah acara konferensi pers Rabu lalu, Ferry Irawan dan Noviana Sintawati mengakui ihwal pernikahannya yang diselenggarakan 25 Oktober lalu di Cimahi, Bandung. Berbeda dengan pernikahan Ferry terdahulu dengan model Audrey Herawati yang dirayakan secara meriah, pernikahan Ferry Irawan yang kedua ini hanya disaksikan keluarga dari kedua belah pihak saja. Selama ini kan beritanya masih simpang siur antara saya dengan Noviana Sintawati ini udah menikah atau belum. Dan maksud dan tujuan saya hari ini adalah bahwa kita ingin memperjelas bahwa memang saya dan Noviana Sintawati sudah melakukan pernikahan. Pada waktu itu hari Kamis tanggal 25 Oktober, tepatnya di Cimahi di rumah om saya, kita melangsungkan pernikahan pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, berita tentang pernikahan diam-diam Ferry Irawan dengan Noviana Sintawati memang telah ramai diberitakan media massa. Namun baik Ferry dan Novi selalu menyangkal kebenaran berita itu. Bahkan kepada Cek dan Dicek yang mewawancarainya pada tanggal 26 Oktober lalu, yang berarti sehari setelah pernikahannya, Ferry Irawan dan Novi masih membantah kalau mereka telah menikah diam-diam. Berikut pemirsa petikan wawancaranya kepada Cek dan Dicek. Ya aku bingung aja kok ada lagi isu udah menikah gitu kan. Kalau misalnya untuk itu aku sih nggak bisa nggak mau lagi salah langkah, nggak mau lagi nanti orang bilang saya apalah playboy lah segala macam, saya nggak mau. Kali ini saya bener-bener saya serahin aja sama yang maha kuasa gitu. Kalau memang ada jodohnya saya sama Novi ya kita menikah, tapi kalau misalnya memang bukan jodoh ya gitu. Jadi kita nggak mau neko-neko, nggak mau ngomongin yang jauh-jauh, kita jalanin aja dulu. Sebenarnya hal apa yang membuat Ferry dan Novi menutup-nutupi hal ihwal pernikahannya itu? Sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia, saya punya hak untuk melindungi privasi saya. Jadi pada saat itu saya ingin pernikahan saya ini berlangsung dengan hikmat sekali karena saya pikir pernikahan adalah salah satu yang sakral. Jadi saya nggak pengen diganggu orang dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi nggak ada maksud kita untuk menutupi pernikahan. Selain membuka rahasia pernikahan diam-diamnya, dalam konferensi pers itu Novi dan Ferry berterus terang tentang status Novi yang merupakan ibu dari 2 orang putri. Padahal kepada Cek dan Dicek, Novi pernah membantah tentang hal itu. Ya enggak, itu kan rumus dari orang luar ya.
saya nggak nanggapi yang gimana gitu, biasa aja. Udah mulai terbiasa ya dengar-dengar yang kayak begitu. Kalau nanggapin rumors itu aku nggak tahu lagi tuh rumors dari mana Novi udah pernah menikah apa gimana. Yang pasti sih isi-isi dalam antara hubungan aku sama Novi itu ya antara kita berdua aja. Pada akhirnya Novi dan Ferry tidak lagi menutup-nutupi status Novi yang sebelumnya sudah pernah menikah. Lantas, sejauh ini seberapa dekatkah Ferry dengan kedua anak Novi? Hubungan saya sama namanya yang anak pertama Juanita umur 16 tahun dan yang kedua Nikita umur 13 tahun. Itu hubungan saya dengan mereka sama seperti layaknya hubungan ayah dengan anak. Dan itu saya pikir adalah salah satu karunia terbesar dari Tuhan buat saya karena saya bisa diterima sebagai seorang ayah. Pemirsa, ternyata pernikahan Ferry dan Novi yang dilaksanakan di Bandung hanya dihadiri oleh pihak keluarga Ferry saja. Sedangkan kedua orang tua Novi sama sekali tidak datang. Bahkan selaku wakilnya, Novi diwakili oleh wali hakim. Kebetulan orang tuanya Novi lagi kurang sehat, lagi sakit dan tidak bisa datang ke Jakarta memang karena kondisinya yang tidak memungkinkan sekali. Karena papa saya udah tua sekali, udah pakai tongkat, nggak mungkin datang ke sini walaupun naik pesawat. Apakah sebelumnya Ferry sudah melamar Novi secara langsung kepada orang tuanya? Untuk lamaran apa segala macam kita udah lupa karena itu udah sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Usai acara konferensi pers, Cek dan Dicek mewawancarai Ferry Irawan dengan Novi. Kali ini Cek dan Dicek bertanya tentang rencana rumah tangga mereka ke depan. Hal itu berkaitan dengan pengalaman kegagalan mereka dalam perkawinan masing-masing sebelumnya. Lalu bagaimana rencana mereka ke depan dalam membina rumah tangga? Berikut pemirsa jawaban Ferry dan Novi. Ya kita kan binanya sebaik-baiknya. Ini kan perkawinan dua orang yang dewasa. Jadi nggak gimana ya? Kita bisa membinanya itu dengan kita berdua saling pengertian, setia, percaya gitu. Dan apa yang mereka rasakan setelah kini mereka resmi menjadi suami istri? Ini karunia besar dari Tuhan untuk saya untuk bisa menikah lagi. Aku ya bahagia ya bisa kawin sama dia gitu. Pemirsa, pekan lalu tim Cek dan Dicek berkesempatan mengunjungi Malaysia untuk menyaksikan pertunjukan opera Malin Kundang yang digelar di Istana Budaya. Dalam acara itu hadir pula Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Sekarang langsung saja kita simak liputannya. Pemirsa, tanggal 2 November hingga 6 November lalu, pengusaha Datuk Hakim memboyong sejumlah artis senior serta 62 orang penari untuk tampil dalam misi kebudayaan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Misi diplomasi kebudayaan yang diberi nama Indonesia Menentang Sayap itu menampilkan operet mini cerita legendaris asal Sumatera Barat, Malin Kundang. Pagelaran kesenian Indonesia itu ditampilkan di gedung pertunjukan terbesar di Malaysia, Istana Budaya. Dalam pertunjukan itu, tampil penyanyi 3 Jaman Titik Puspa, pasangan Titik Sandora dan Muksin Alatas, Eli Kasim, dan aktor Anwar Fuadi serta penyanyi dangdut Macica Mohtar. Dan merupakan satu kehormatan bagi para seniman Indonesia karena Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dr. Mahathir Mohamad bersama istrinya berkenan hadir menyaksikan pagelaran kesenian itu. Usai pertunjukan, Mahathir meluangkan waktu sekitar 1 jam bersilaturahmi dengan rombongan artis dari Indonesia. Lalu bagaimanakah komentar Mahathir tentang pertunjukan kesenian yang diboyong oleh Datuk Hakim? Berikut keterangan Datuk Hakim yang diwawancari Cek dan Dicek seusai bertemu dengan Mahathir Mohamad. Bapak Dr. Mahathir Mohamad merasa senang sekali menonton acara ini. Jadi baik operetnya maupun penyajian daripada penyanyi-penyanyinya. Banyak lagu-lagu nostalgia yang beliau sendiri teringat ketika 30-40 tahun yang lampau. Sebelumnya, apakah Mahathir sudah sering menyaksikan seni budaya Indonesia yang dipentaskan di negerinya Malaysia? Beliau sendiri baru di gedung ini baru 2 kali ke sini. Jadi kita dapat kehormatan waktu pembukaan sekali. Jadi setelah 3 tahun ini berdiri, ini kunjungan yang kedua yang diberikan kehormatan kepada rombongan kesenian Indonesia. Adakah alasan khusus Datuk Hakim memilih cerita Malin Kundang dalam misi keseniannya ke Malaysia? Malin Kundang ini ada sifatnya entertainment tapi juga ada education, jadi pendidikan.
supaya kita itu mencintai orang tua kita, khususnya ibu. Jangan sampai kita durhaka lah sama ibu kita yang melahirkan kita, yang mengandung kita, membesarkan. Sehingga Maleng Kundang adalah salah satu